Izinkan khatib yang dhaif ini pada kesempatan ini mengajak kita semua bahwa siapapun di antara kita ini bisa menjadi pahlawan. Setidak-tidaknya pahlawan bagi diri kita, pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi masyarakat dan lingkungan kita, pahlawan bagi di mana tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tak henti-hentinya para khatib lewat mimbar khutbah yang mulia ini mengingatkan kita umat Islam minimal sepekan sekali agar kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwalah yang akan sukses dan jaya hidupnya dari dunia sampai akhirat sana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tanggal 11 November tahun 2022. Kemarin rakyat Indonesia pada tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan, mengenang peristiwa 10 November ketika penjajah Belanda ingin kembali menjajah Indonesia, masuk lewat Surabaya. Maka keluarlah resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang menyampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, setidaknya yang berada dalam radius 100 km dari wilayah Surabaya, terlebih lagi umat Islam, wajib hukumnya untuk mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan yang baru saja diumumkan, belum berumur 4 bulan, semenjak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda dengan membonceng tentara nikah ingin menjajah kembali Indonesia. Tapi alhamdulillah, dengan keluarnya resolusi jihad itu, muncullah kemudian para pahlawan-pahlawan bangsa yang dikomandoi oleh seorang anak muda berumur 25 tahun, namanya Bung Tomo, menyampaikan di hadapan para pemuda-pemuda Surabaya satu ungkapan yang ketika itu banyak terdapat tulisan-tulisan berbahasa Arabnya di dinding-dinding kota Surabaya. Ungkapan itu mengatakan,
ish kariman au mut syahidan, yang terjemahan bebasnya merdeka atau mati. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, penjajahan memang harus dihilangkan. Bahkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Al-Quran telah menyebutkan bahwa watak daripada penjajah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat An-Naml ayat yang ke-34. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Bahwa yang namanya para agresor, para penguasa, ketika menganeksasi, menjajah sebuah negeri, kata ayat ini, afsaduha, mereka akan meluluh lantakkan, mereka akan menghancurkan tatanan-tatanan kehidupan yang ada dalam negara itu. Waja'alu a'izzata ahliha adillah, dan mereka akan menjadikan orang-orang yang semulia-mulia di negeri itu menjadi hina dina karena dijajah oleh mereka. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka kemarin tanggal 10 November diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Pahlawan, mereka adalah orang-orang yang telah berjasa baik sebelum kemerdekaan, pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Mereka yang berjuang mengusir para penjajah, berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pantas disebutkan sebagai pahlawan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, namun mengingat kemarin adalah Hari Pahlawan, izinkan khatib yang dhaif ini pada kesempatan ini mengajak kita semua bahwa siapapun di antara kita ini bisa menjadi pahlawan. Setidak-tidaknya pahlawan bagi diri kita, pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi masyarakat dan lingkungan kita, pahlawan bagi di mana tempat tinggal kita. Walaupun mungkin secara nasional kita tidak diakui sebagai pahlawan nasional. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, satu pahlawan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailam fa'agna. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan satu ungkapan singkat yang sering kita dengar, from zero to hero. Yang semula tidak menjadi siapa-siapa, kemudian ia menjadi siapa-siapa. Semula mungkin tidak dikenal di masa kecil dan di masa mudanya, tetapi karena hidupnya berguna, ia menjadi pahlawan bagi agama, nusa dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dulu engkau seorang anak yatim yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memeliharamu. Wa wajadaka dhallan fahada, dulu engkau sempat tersesat jalan ketika hendak kembali pulang. Ayat ini ketika beliau waktu itu sebagai penggembala, sempat beliau tidak tahu arah pulang di gunung-gunungan yang ada di Mekah sana. Allah kemudian berikan petunjuk jalan agar ia tahu jalan pulang menuju rumahnya. Bukan berarti bahwasanya beliau pernah tersesat dari jalan kebenaran kemudian mendapatkan hidayah menjadi orang benar. Bukan itu makna dari ayat ini. Tapi dulu
ketika beliau sebagai seorang penggembala tidak tahu arah pulang, Allah berikan petunjuk jalan sehingga kemudian ia sampai di rumahnya. Wa wajadaka ailam fa'aghna, dulu engkau adalah seorang yang fakir, miskin dan papa, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau seorang yang kaya, menjadi orang yang berpunya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, para pahlawan yang disebut dengan sebutan from zero to hero, dulunya orang-orang itu bukan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan, tetapi karena kegigihannya dalam berjuang merubah kehidupannya, baik kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakat di mana tempat tinggalnya, bahkan merubah kehidupan bangsa dan negaranya yang dulu semula terjajah kemudian menjadi merdeka. Mereka pantas disebut sebagai hero, mereka pantas disebut sebagai pahlawan karena jasa-jasa mereka yang sangat luar biasa kepada negara. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, nikmat kemerdekaan dan nikmat aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Indonesia adalah nikmat dan hadiah yang sangat luar biasa. Nikmat aman ini tidak semua negara di dunia mendapatkannya. Maka nikmat aman adalah satu di antara nikmat Allah yang paling besar, terutama yang Allah berikan kepada umat Islam. Tidak terkecuali umat Islam di Indonesia, karena negara kita negara yang aman, tidak ada terjadi konflik dan tidak terjadi perang. Kita umat Islam bebas melaksanakan syariat Islam, kita bebas melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini, bebas melaksanakan ibadah haji, bebas melaksanakan ibadah puasa, bisa bebas melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam ajaran agamanya. Maka nikmat kemerdekaan dan nikmat aman ini sungguh-sungguh patut untuk kita syukuri, di mana mudah-mudahan dengan semakin kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka terkait dengan from zero to hero ini, izinkan khatib di penghujung khutbah ini menyampaikan kepada kita semua bahwa manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang kedua, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Yang ketiga, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Yang keempat, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Sebagai sebuah renungan untuk kita melakukan sebuah kontemplasi, melakukan perenungan diri, kira-kira kita berada di mana dalam 4 kelompok manusia ini. Yang pertama, manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan adalah manusia yang hidupnya berguna, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, yang disebut oleh hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan adalah semangatnya semangat menghidupkan, masjid-masjid dihidupkan, majlis-majlis taklim dihidupkan, dakwah-dakwah dihidupkan, majlis-majlis kebenaran dihidupkan. Inilah manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan. Yang kedua, disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Siapakah manusia yang disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian? Mereka-mereka yang sepanjang hidupnya sempat menjadi pahlawan. Ketika ia hidup di atas dunia, hidupnya berguna, maka begitu ia meninggal dunia, ia disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Walaupun ia sudah meninggalkan dunia yang fana, ia boleh dikatakan telah mati meninggal
meninggalkan dunia yang fana ini, tetapi seolah-olah ia masih hidup di atas dunia. Jasa-jasanya akan dikenang sepanjang masa. Ibarat peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Karena mereka sempat menjadi pahlawan dalam hidupnya, maka mereka seolah-olah disebut sebagai orang yang hidup dalam kematian. Walaupun sudah lama meninggalkan dunia yang fana, nama baiknya dikenang sepanjang masa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an di surat Yasin ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kelak kami akan hidupkan semua yang sudah mati. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan sudah kami catat, kata Allah. Wa atharahum, dan jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan tidak ada yang kami lupakan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua telah kami simpan dalam sebuah file yang rapi, namanya Imamin Mubin. Inilah mereka yang hidup dalam kehidupan, maka begitu mereka meninggal, mereka disebut sebagai manusia yang hidup dalam kematian. Itulah para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang telah memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, ada manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Siapakah manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan adalah orang-orang yang masih hidup di atas dunia, tapi hidupnya tidak berguna. Setiap hari hanya bergelimang noda dan dosa, menumpuk-numpuk maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap ia seolah-olah sudah mati. Bahkan mungkin banyak di antara manusia yang berharap agar kiranya ia segera mati. Inilah manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kehidupan. Ia masih hidup di atas dunia. Bisa jadi jiwa raganya masih muda, gagah, tampan, rupawan, tetapi banyak orang menganggap ia seolah-olah sudah mati dari atas dunia karena kehidupannya membawa kematian. Kemanapun ia pergi, banyak orang sering merasa ketakutan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, pembagian manusia yang keempat, yaitu manusia yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Siapakah mereka yang disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian? Yaitu kelompok manusia yang ketiga, kelompok manusia yang hidupnya hanya bergelimang noda dan dosa, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang menjemputnya. Maka begitu ia mati, ia disebut sebagai manusia yang mati dalam kematian. Begitu ia mati, cap cerita, tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang dikenang dan disebutkan dari bibir-bibir manusia yang masih hidup di atas dunia. Oleh karena itu hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, lewat mimbar khutbah yang mulia ini, di saat bangsa Indonesia kemarin memperingati Hari Pahlawan, izinkan saya mengajak kita semua untuk mari kita berubah dan berusaha menjadi pahlawan-pahlawan. From zero to hero, kita semua mampu melakukannya selama hayat masih hayat dikandung badan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاتقوا الله ربكم أيها المؤمنون وصلوا على نبيكم اللهم صل على محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجمعنا معهم بجنتك يا رب العالمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا الله ya Tuhan kami, Zat yang maha kuasa dan Zat yang maha di atas segala-galanya, izinkan kami memohon kepadamu pada hari ini dalam rangka mengenang jasa-jasa pahlawan negara Republik Indonesia yang telah berjuang memerdekakan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat. Terimalah segala amal mereka ya Allah, terimalah jasa-jasa para pahlawan kami ya Allah. Tempatkan mereka kelak bersama para nabi-nabimu, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami agar kiranya bisa mengikuti jejak-jejak mereka, agar kiranya kami bisa menjadi pahlawan setidak-tidaknya bagi keluarga, masyarakat dan agama kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.